Sementara itu, komitmen menyerap dan memfasilitasi berbagai aspirasi masyarakat dalam pembangunan terus diwujudkan anggota DPRD Badung Nyoman Satria. Politisi PDI Perjuangan asal Desa Mengwi itu masih makrama dengan Kerama Banjar Klotkau, Desa Adat Beringkit. Nyoman Satria meyakinkan berbagai aspirasi warga akan terrealisasi melalui program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dicanangkan Bupati Badung Nyoman Giriprasta. Kehadiran anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Nyoman Satria disambut hangat Desa Adat Beringkit, Gusti Ketut Arsawiana, Klien Adat Banjar Klotkau, Dewa Putu Astawa, dan ratusan Kerama Banjar Klotkau Desa Adat Beringkit Mangwitani. Klien Adat Banjar Klotkau, Dewa Putu Astawa menyampaikan harapannya agar Nyoman Satria dapat memfasilitasi berbagai pembangunan, diantaranya tembok penyangkar Balai Banjar, pembangunan Balai Kulkul, dan upaya mewujudkan letak Balai Banjar Klotkau yang lebih representatif. Banjar ini menaungi 118 kakak. Saat ini, Balai Banjar Klotkau ini tepat berada di pinggir jalan yang menjadi jalur Denpasar Gili Bandung, sehingga sering terjadi ketidaknyamanan berupa kebisingan dan faktor keamanan. Hal senada juga ditegaskan Ketua Panitia Pembangunan Dewa Made Sudama yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan mensukseskan berbagai program Kabupaten Badung. Dan mendukung lebih program-program di Kabupaten, lebih dalam bersiap mendukung sepenuhnya dan memudahkan Bapak Kawayan Motor Barasan Bali Rem Pilgub jadi Rawan Rem 2018 lagi kan hanya mendukung KBS pemakasan adat Banjar Klotkau menugaskan Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Desa Adat Beringkit Gusti Ketut Arsawiana sangat berharap anggota DPRD Badung Nyoman Satria dapat memfasilitasi berbagai program pembangunan tak hanya di Banjar, namun juga Desa Adat Beringkit meliputi pembangunan Kori Agung, penyangkar Pura Dalam, Wantilan Desa, dan pemekaran Banjar Adat menjadi Banjar Dinas di desa adat tersebut. Pembangunan Medan Kori Agung dan tembok penyangkar Pura Dalam dan Wantilan Desa Adat Beringkit, yaitu pemekaran Banjar Adat menjadi Banjar Dinas. Dapat disayang oleh Pak Nyoman Satria dalam artinya sesikat-sikatnya atau paling tidak tahun 2018 jika program itu bisa diselesaikan. Merespon aspirasi itu, Nyoman Satria menyatakan pihaknya DPRD Badung memiliki tugas pokok menyerap dan memfasilitasi serta memperjuangkan sehingga aspirasi itu terrealisasi. Aspirasi itu mencakup pembangunan fisik maupun non-fisik. Politisi PDI Perjuangan Badung yang dikenal aspiratif ini menegaskan, Pemkab Badung sangat siap dalam mewujudkan berbagai aspirasi dan pihaknya meyakinkan kesiapannya untuk memfasilitasi sehingga Kerama mewujudkan pembangunan tanpa perlu mengeluarkan biaya dan sepenuhnya dibantu melalui dana hibah dan bansos. Kami menyampaikan tolong dicarikan tanah mungkin antara 4 sampai 7-8 are. Tentu dari sisi bangunannya kami yang siap membantu secara utuh bangunan dari nol sampai finish, dan kami akan laporkan ke Pak Bupati bahwa kebutuhan akan Banjar di Banjar Klotkau dipastikan siap dibantu secara penuh tanpa tidak ada Kerama Banjar Adat Klotkau ini mengeluarkan uang Rp1 pun. Sampai saat ini, anggota DPRD Badung Nyoman Satria telah membantu pembangunan 17 Balai Banjar di Kecamatan Mengwi yang difasilitasi oleh dirinya sebagai anggota Dewan. Dalam pembangunannya, Kerama Banjar tidak mengeluarkan biaya karena telah dibantu Pemkab Badung melalui penyerahan dana hibah dan bansos. Sufiat